Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang video saya, yaitu tentang hukum dan perundangan kesehatan di bidang AKK dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Siti Halimatul Munawaroh, SKM, MKM. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materinya, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Tiara Dwi Adelia dengan NIM 11128222700 dari IKMA. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menganalisis tentang jurnal bidang kesehatan AKK dari sumber jurnalnya, yaitu dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi, yaitu jurnal ini berasal dari Jurnal Administrasi volume 12 nomor 2 dan diterbitkan pada bulan Juni tahun 2021. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detailnya, terdapat submateri yang akan dibahas, yaitu pembahasan umumnya, permasalahan yang ada di jurnal tersebut, metode penelitian yang dipakai, UU yang dipakai di dalam jurnal tersebut, solusinya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang permasalahannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dibahas di dalam jurnal ini. Jadi, Kota Bekasi menyelenggarakan kebijakan program pelayanan jaminan kesehatan daerah di Kota Bekasi dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27A Tahun 2017 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan di Kota Bekasi. Nah, jaminan kesehatan daerah yang berupa kartu sehat Kota Bekasi berbasis NIK adalah kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat daerah bagi masyarakat yang dibiayai oleh daerah di luar kuota BPJS. Kartu Sehat Kota Bekasi berbasis NIK ini dikembangkan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi warga dengan tujuan pemberian pelayanan kesehatan yang memudahkan dan singkat alur pelayanannya, serta tujuan lebih khusus adanya kepastian akan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah Kota Bekasi. Kartu ini juga bisa digunakan oleh warga Kota Bekasi tanpa harus membayar premi atau iuran dan tanpa menggunakan rujukan jika ingin menggunakan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Lalu baru kita masuk ke permasalahannya, yaitu belum terlaksananya jaminan kesehatan daerah secara efektif di Kota Bekasi terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kartu Sehat Kota Bekasi yang belum berjalan secara optimal. Nah, yang pertama itu pemahaman terhadap tujuan, isi, dan sasaran standar kebijakan tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan di Kota Bekasi yang belum baik. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana yang kurang mendukung terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan di Kota Bekasi. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian dan per-UU yang dipakai. Nah, kalau untuk metode penelitian yang dipakainya itu oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif peneliti membahas berdasarkan hasil kajian teori, analisis, observasi, dan wawancara serta studi dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu UU apa yang dipakai di dalam jurnal ini. Nah, yang pertama itu UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Nah, ini nih dipakai untuk gagasan pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi, yaitu dipakai sejak tahun 2008.
Nah, lalu adanya juga konsep Bekasi Sehat memang lebih awal dibandingkan pengaturan secara nasional, baik Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, maupun Peraturan Presiden yang telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Nah, di sini ada solusinya dari permasalahan-permasalahan yang ada di jurnal tadi, yaitu yang pertama, dapat mengintegrasikan kebijakan atau program kesehatan dari pemerintahan pusat dengan program kesehatan dari pemerintah daerah Kota Bekasi, sehingga tidak ada double cost anggaran yang diberlakukan secara bersamaan. Nah, hal ini juga tentunya didukung oleh koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kota Bekasi. Lalu yang kedua, yaitu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat akan kebaikan atau program kesehatan tersebut meningkat. Lalu yang ketiga, yaitu kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik harus dapat berjalan secara optimal. Untuk itu diperlukan inovasi kebijakan yang secara substantif dapat memberikan penguatan dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Dengan mengkonseptualisasikan sinergitas antar stakeholder, implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menjelaskan dan mengetahui apakah implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari kebijakan yang telah digariskan dapat dikatakan gagal atau berhasil dalam mencapai tujuannya. Nah, lalu kita masuk ke dalam kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tadi, bahwa implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah Kota Bekasi belum seluruhnya berjalan secara aktif karena faktor sumber daya kebijakan dan faktor karakteristik agen pelaksana, sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan implementasi kebijakan jaminan kesehatan daerah. Hal ini tentunya juga belum dapat memberikan jalan terbaik dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya berkaitan dengan program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan baik. Di samping itu pula ditemukan pembaruan agar implementasi kebijakan atau program jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan di Kota Bekasi berjalan secara efektif adalah dengan aspek integritas, sosialisasi, dan sinergitas. Baik, itulah dari penjelasan saya tentang video ini. Thank you for watching.